Halo, salam jumpa dengan saya Muhammad Asri Rasma dalam Kupas Tuntas Jawa Barat. Berbicara tentang industri musik di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan belakangan ini. Bermunculan banyak grup band baru dan juga penyanyi solo baru. Tak sedikit dari mereka yang datang atau lahir dari kota Bandung, Jawa Barat. Di Bandung, Jawa Barat sendiri juga bermunculan banyak pemain band indie ataupun penyanyi solo indie. Tentu kehadiran mereka menambah meriahnya kancah musik di Indonesia. Kupas Tuntas Jawa Barat kali ini akan membahas seputar perkembangan musik tersebut, termasuk berkembangnya musik indie di Bandung, Jawa Barat, dan juga dampak musik di Indonesia maupun musik global terhadap musik Indonesia. Nanti akan ada dialog dengan Lilo Club Project dan juga Blue dari Incognito serta pengamat musik. Namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu liputan berikut ini. Sejak dulu, Bandung, Jawa Barat banyak melahirkan musisi, baik penyanyi solo maupun grup band. Salah satunya adalah Kahitna. Belum lama ini, grup band yang dibentuk pada 24 Juni 1986 manggung di Trans Studio Bandung. Kahitna yang kerap mengusung tema cinta dalam liriknya, terkenal bisa memadukan unsur musik jazz, pop, fusion, latin, dan bahkan etnik ke dalam bentuk ramuan yang memikat. Grup band yang sudah berkiprah selama lebih dari 3 dekade ini memiliki penggemar dari berbagai generasi. Sehingga bagi Kahitna, tantangannya adalah bagaimana mengenalkan karya terbaru mereka ke generasi lama. Seperti lagu hit terbaru, Rahasia Cintaku, yang lebih dikenal kalangan anak muda. Tapi yang lucu adalah ketika ayah dan ibunya apal lagu-lagu yang lama, mereka nggak tahu lagu Rahasia Cintaku. Tapi anak-anak yang di SMP itu semua nyanyi dengan begitu kencangnya Rahasia Cintaku. Di samping mereka pasti menyanyikan lagu-lagu yang lama, mungkin karena begitu di mobilnya dari kecil, dari bayi udah dengerin lagunya Kahitna. Kahitna merupakan contoh kelompok musik atau band yang sukses melalui major label. Di sisi lain di kota Bandung juga bermunculan band indie label. Dan belakangan Bandung telah menjadi barometer musik indie. Semuanya hidup melalui sistem rekaman non-label besar. Uniknya, para musisi band indie ini biasa memasarkan albumnya dengan cara manual. Dititipkan ke toko teman, dijual di antara teman nongkrong, atau secara online. Salah satu penyanyi solo indie di Bandung adalah Ondris. Pria dengan nama asli Adri Setiawan ini berharap musik gubahannya dapat menjangkau seluruh kalangan tanpa terkecuali. Kalau tantangan sih karena saya salah satu musisi yang nggak sama label ya, saya indie. Jadi tantangannya mungkin lebih ke waktu, terus alat-alat recording, dan recordingnya di mana susah gitu, nyari tempat untuk recording dan untuk mempublish lagu saya ke khalayak ramai itu kayaknya agak susah gitu. Sementara salah satu contoh band indie yang sedang naik daun adalah Parahyena. Parahyena adalah grup musik akustik yang berdiri pada 11 Juli 2014. Grup ini beranggotakan mahasiswa dan sarjana seni dari Institut Seni Bandung. Mereka muncul dengan band bergenre lain daripada yang lain. Etnik akustik bagi mereka merupakan cara untuk melestarikan budaya leluhur. Mereka mengutamakan lirikal mengenai Bandung dan seisinya. Untuk di Parahyena itu sendiri, ya itu dia karena menamakan dirinya misalkan Wanian gitu dengan misalkan bicara folk, ya ini cerita rakyatnya maksudnya ada idiom cerita yang diangkat dari tradisinya Jawa Barat karena kita syutingnya di Bandung, jadi kita ambilnya idiom-idiom yang ada di Jawa Barat. Gak menutup kemungkinan juga ketika misalkan Minang, Bali itu kita ramu dalam komposisi musik di Parahyena. Menapaki 2017, berikut adalah beberapa harapan dari personil band-band indie di kota Bandung.
Harapan aku sih musik indie di 2017 ini menjadi lebih lebih berkembang, lebih diapresiasi lagi sama masyarakat Indonesia gitu khususnya. Ya lebih banyak gitu saling ya mensupport satu sama lain dari band indie ini. Kalau Yesi sendiri harapannya pengen ada suatu wadah yang bisa menaungi musik-musik independen gitu. Jadi gak cuma label aja tapi ada satu wadah yang bisa yang menaungi kita gitu. Kita sih pengennya 2017 itu musik-musik rock zaman yang jaya di zaman tahun 2008 itu naik lagi sekarang gitu. Soalnya kan sekarang peminatnya juga sudah kurang, udah agak turun. Pada akhirnya, para musisi baik itu yang muncul melalui major label pun yang dengan indie label, intinya adalah mereka adalah orang-orang hebat yang telah memberi warna pada belantika musik Indonesia. Tim Liputan Transmedia. Beberapa waktu yang lalu, Club Project manggung di Kota Bandung, Jawa Barat. Dan tim Kupas Tuntas Zai Ulhad sempat berbincang-bincang dengan Lilo Club Project. Berikut petikan wawancaranya. Kalau kita dengar lagu Menjemput Impian Yogyakarta, tak bisa pindah ke lain hati, itu yang ada di benak pikiran kita adalah Club Project, band yang dibuat pada tahun 1988. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Lilo, personil dari band Club Project. Halo Mas, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Ya, Mas, menyambut tahun 2017 nanti, apa persiapan yang sedang dilakukan? Aku pegang aja ya, biar enak. Oke, 2017 Kla akan berharap satu lagu baru, single yang kekinian, kita coba aja untuk menembus. Karena Kla udah punya anak gadis semua yang belasan tahun, jadi kita coba main ke era mereka. Selebihnya ya kita akan show tunggal dengan kita akan jalan show tunggal di mana Kla udah lama nggak show tunggal yang keliling Indonesia itu biasanya kita main 1 jam. Tahun depan kita mau mengarah ke sana dengan membawa semua pernak-pernik lah. Kemarin kita ada kebudayaan, kita main dengan 8 provinsi lagu Kla, kolaborasi dengan gamelan, dengan dari Sunda, dari Batak, dari Padang. Ada pula juga dari alat sasando, which is very happening, kita happy sekali. Dan kita mau mencoba untuk membawa itu ke keliling Indonesia tahun depan. Jadi total album saat ini kan udah ada 10 Mas Lilo ya, nanti akan bertambah lagi. Tapi di tahun 2017 ini nih nanti agar juga band Club Project ini semakin digemari para penggemarnya, mengingat banyak sekali band-band pendatang baru. Apa strategi yang dipersiapkan dari Club Project sendiri? Itu malah bagus karena mereka membantu kita untuk menentukan arah juga. Oh ternyata ke sini gitu ya. Mana yang cocok sama kita pasti kita ambil. Misalnya, oh ternyata trennya rap ya, kalau nggak bisa nge-rap ya kita nggak bakal ke sana gitu loh. Tapi kita akan ambil yang sesuai dengan kita, yang jangan terlalu jauh. Dan karena kita main di musik pop, selama kita bisa menghadirkan musik yang 3 menit sekarang, karena musik Kla dulu 5 menit, 5,5 menit. Dan selama catchy istilahnya ya kita percaya kita bisa tembus pasar. Penetrasi itu bisa kita lakukan. Kemudian Mas Lilo, ini nantinya apakah di tahun 2017 menurut Club Project sendiri perkembangan belantika musik Indonesia itu seperti apa sih Mas? Sebenarnya saya berharap bahwa ada kejutan juga dari band-band yang senior juga ya. Kemarin ngobrol-ngobrol sama band The Massive. Hitung-hitung lagi, The Massive udah di atas 5 tahun juga ya kalau nggak salah gitu kan. Ya Mas kita udah ini juga. Terus kita ngobrol-ngobrol, lu mau ngapain tahun depan? Karena ya mereka tetap dengan konsisten dengan gaya mereka pertama kan. Terus mereka juga bilang ya mereka juga mau berubah dan kalau Club Project pikir juga kita sebenarnya berubah cuman lebih simple. Bagaimana kita bisa menggarap penggemar baru karena Kla kan punya anak gadis semua nih belasan tahun. Minimal teman-teman anak saya sukalah gitu loh lagu bapaknya gitu loh. Itu aja buat saya udah cukup sih kalau dari kita sih gitu loh. Terakhir nih, apa harapan dari Club Project sendiri agar juga musik-musiknya semakin digemari, kemudian juga banyak sekali kaset-kaset atau CD-CD yang dibajak begitu ya. Kalau dari Club Project sendiri, pendapatnya gimana tentang pembajakan CD dan itu?
Pembajakan itu adalah isu yang besar, isu pemerintah. Tapi Club Project sih berharap, jadi gini, contohnya kayak Adi Adrian, personel kita, itu sekarang ditugaskan di LMKN. Jadi dia yang akan diharapkan bisa mensejahterakan musisi dalam hal royalti. Dan pembajakan lambat laun juga pasti akan hilang. Kenapa? Karena memang jualan fisik juga udah susah. Jadi biarin aja lah. Pembajak punya kehidupan sendiri, Club Project punya kehidupan sendiri. Tapi kita sangat serius mengenai intellectual property rights, dan untuk itu Club akan memperjuangkan itu. Dan hasilnya bagus karena beberapa karaoke juga sudah mau membayar musik-musik yang diputar, dan itu karena sepak terjang dari Adi, ada sepak terjang dari saya, sepak terjang dari Katon. Kita segitu serius kita ke pemerintahan. Kita berbicara dengan Adi, malah berbicara dengan Pak Presiden untuk menuntaskan intellectual property rights ini. Jadi mestinya 2017 lebih bagus untuk semua musisi ya. 1-2 kalimat Mas Lilo untuk industri musik tanah air ini bagaimana? Ya, saya sebagai musisi ya berharap bahwa industri rekaman atau produser rekaman atau semua yang mau bergerak di bidang musik juga menggali sesuatu potensi yang lebih. Jangan cuma ngulang yang udah-udah. Jika kalau kita dengerin radio itu kok sama semua. Kita berharap bahwa mereka juga mengencourage pemain-pemain, musisi-musisi muda untuk melakukan sesuatu, karena yang bisa terjadi itu kalau mereka yang mengencourage. Apa artinya musisi hebat kalau dilarang terus sama produsernya atau labelnya. Jadi saya berpikir bahwa mereka pun juga harus introspeksi juga sehingga musik Indonesia bisa jauh lebih kaya. Jangan kemana-mana, Kupas Tuntas Jawa Barat masih akan kembali dengan wawancara bersama Bluey dari Incognito. Disillusioned. There are many things that are going wrong in our world right now. Music can only play a small part in gathering people's spirits. Perempuan sejati itu nggak harus feminim. Akhirnya dapat juga. Yang penting pintar urusan rumah tangga. Sayur 5.000 bisa ditukar pakai ikan seharga 10.000. Dan pintar berhemat. Gratis, aku paling suka kalau gratisan. Perempuan sejati itu senang bertualang. Ini keren banget. Menghargai budaya. Cocok. Perempuan sejati bisa dilihat di sini, di Jejak Petualang. Senin sampai Rabu jam 3.15 sore. Hanya di Trans 7. Tahu gak sih, Oji Pisma Putra bakal datengin kalian. Assalamualaikum. Yang panah yang mana? Anak panah, ya tahu. Tidak hanya komik, tetapi juga dalam bentuk film. Yang biasanya berhubungan dengan syara artis syara. Itu bukannya refleksi ya? Oh iya. Asik, bisa sok tahu. Kalau udah nonton, tahu gak sih? Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Trans 7. Lain dulu, lain sekarang. Yang dulu dicari sekarang ada di sini. Keju bisa dikolaborasikan dengan makanan favorit orang Indonesia, yaitu bakso. Selalu indah dilupakan. Ikuti perkembangannya hingga kini di Dulu Sekarang. Setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi, hanya di Trans 7. Inilah para petualang cantik. Lebih ekstrim. Lebih indah. Terus savana, terus mataharinya. Lebih menyatu dengan alam. Para petualang cantik. Para petualang cantik. Setiap Sabtu jam 9.45 pagi. Hanya di Trans 7. Ragam informasi terkini, unik dan modern kami hadirkan ke hadapan Anda. Info kuliner dan resto. Untuk makanan nih, enak semua. Rasa-rasanya tuh pas sekali. Seputar tempat wisata, dunia hobi, dan komunitas. Hingga lifestyle dan fashion. Juga sederet info menarik lainnya. Ayo window shopping rame-rame di Etalase. Setiap Jumat jam 2 siang. Hanya di Trans 7. Kembali di Kupas Tuntas Jawa Barat. Setelah tadi Anda menyaksikan dialog dengan Lilo Club Project,
Selanjutnya akan ada Andiani Pratiwi yang juga melakukan bincang-bincang dengan Bluey dari Incognito. Talking about your Incognito's album In Search of Better Days, can you give a story behind it? Is a brief explanation? Well, even in the title, right now, the world, and especially the youth of today, are disillusioned. There are many things that are going wrong in our world right now. Music can only play a small part in gathering people's spirits. And I speak to many young people, and if you listen to the lyrics of the track Better Days, it's people in search of something more than what they have already. Some people are struggling, they're finishing their studies at uni, and they can't find jobs. They are also finding the political climates in many countries very difficult. Many leaders are not telling us the truth. People are not kind of being really honest with us. So it's a time for us to find ourselves, and rather than, we can't sometimes change everything in this world, but we can do something with big love. We can do small things. We can start looking after each other in our community. In Search of Better Days is about starting with ourselves. Rather than wait for the world to change, we will change the world bit by bit. We will take care of each other. And another question is, Incognito has already stand in the world for 45 years. How you manage that? Well, the thing is, we are feeling very lucky that we can keep going, because I, like many of my members in the band, we were children that are full of dreams in our head of playing music one day, then playing music for a living, you know, wow, then playing music around the world, even more wow, you know. So the more we live this life, the more our childhood dreams are realized, and the more we want to do, the more we want to say important things, put little pieces of like little gems, little diamonds in people's mind, the way that Stevie Wonder did with me when I was younger, the way that Marvin Gaye did with me about what was going on in the world and how we should come together and with love, you know. And this is what we're trying to do. Yeah. Talking about 2017, is there your new project, your new music? Oh, it never stops. I'm going to, after New Year, I'm going to go to Jakarta and record a little song with Dira Sugandi, and we have new projects coming out in the new year. We have a band called Thames River Soul. We have another band called Citrus Sun. We have Incognito new album. We have tours around the world, and I also have I'm going to be nurturing younger bands. I'm going to nurture first of all and look after a young reggae band called General Roots from London. You know, so I'm trying to do things with younger people also, and so there will be a lot of things to look out for in the new year. The last one, how do you see the music globally nowadays? I think that music, for me, I always find the good. There is so much music, especially now that the internet is around. There is so much art we could go and see. There's so many plays and films and culture around us. But for me, what's important is that we recognize the good stuff that's coming out of a new generation, and also to embrace the old that's gone on before and celebrate it. And I'm very happy that there's people doing that. If you look at some of the biggest artists around the world right now, you look like somebody like Adele. She's like a young person with an old soul, because the soul is like she's embracing the best that there is in music. And that's what I love about music. It's not just for any one particular generation, you know. It's like every generation will have its speaker, its leaders, it's somebody to gravitate to, but it will have something for all ages. We don't need to only gravitate to the past, which is why it's important for Incognito to remain current. That's amazing, Blue. Thank you very much for your time. Thank you. Selanjutnya saya akan berbincang-bincang dengan Kang Rusli Kustaman, seorang dosen dan juga pengamat musik dari Bandung. Tetaplah di Kupas Tuntas Jawa Barat. Juga Indonesia itu mempunyai kekasan tersendiri ya mengenai perkembangan musik-musik di Indonesia.
Sebuah perjalanan 3 off-roader Indonesia melewati titik-titik tak tersentuh yang tersebar di Nusantara. Kalau di off-road itu bukan masalah jarak tempuh, tapi waktu tempuhnya. Merangkul masyarakat pelosok yang bergelut dengan situasi ekstrim dan membutuhkan uluran tangan. Menempuh ribuan kilometer untuk mencari nilai-nilai kehidupan sesungguhnya. Thousand Miles, setiap Selasa jam 10:30 malam, hanya di Trans 7. Kisah inspiratif tentang perjuangan masyarakat. Hal yang saya dapat, ini juga bisa diolah menjadi cakalang fufu oleh sebagian besar warga Bitung. Dengan harapan membawa perubahan yang positif bagi masyarakat lainnya. Karena terjadinya kerusakan terumbu karang di Serangan, yaitu... Saksikan dalam Merajut Asa, setiap Jumat jam 3.45 sore, hanya di Trans 7. Membuka mata, memandang potensi alam yang membentang luas di setiap sudut Indonesia. Mereka dari kampung ke kampung dan juga dari kampung ke kota. Merasakan ragam mata pencarian yang makin sulit namun tetap ditempuh meski membahayakan nyawa. Indonesiaku, setiap Senin dan Selasa jam 3.45 sore, hanya di Trans 7. Teman-teman, yuk mengenal lebih dekat dunia fauna yang penuh dengan aneka hewan cerdik. Cantik menawan, pintar dan mengagumkan. Ada otan, ada dolpino di dunia binatang. Setiap Senin sampai Jumat jam 1:30 siang, hanya di Trans 7. Saya sekarang akan berbincang-bincang dengan Kang Rusli Kustaman. Beliau adalah dosen musik dan film di beberapa universitas di Kota Bandung. Dan beliau juga mengamati perkembangan musik di Indonesia belakangan ini. Halo Kang Rusli, apa kabar? Halo Kang, baik. Ya. Kang, kalau kita berbicara musik nih Kang, bagaimana Kang Rusli melihat perkembangan industri musik di Indonesia, baik itu secara khusus ataupun secara umumnya di Indonesia? Ya, saya pikir musik Indonesia juga sekarang tuh bagus ya. Memang dari dulu juga perkembangannya sangat bagus. Kemudian kalau secara umum kita juga tidak kalah ya di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, terutama di Asia Tenggara. Kemudian di dunia juga nggak kalah. Kemudian secara khusus juga Indonesia itu mempunyai kekhasan tersendiri ya mengenai perkembangan musik-musik di Indonesia terutama. Nah, tapi kan tidak terlepas sekarang ini juga banyak sekali musik-musik yang datang dari luar. Kita sebutlah selain yang memang sudah dari Amerika, dari Eropa, sekarang juga dari Korea juga sudah lumayan banyak masuk nih di Indonesia. Sebenarnya masih bisa bertahan nggak Kang? Musik kita masih bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri nggak? Ya, saya pikir Indonesia tuh mempunyai musisi-musisi yang sangat eksis ya. Baik itu secara indie maupun di major juga sama, ataupun di kancah dunia apalagi. Karena kenapa Indonesia di sini mempunyai latar belakang budaya yang kuat gitu, tapi memang permasalahannya itu ada di persoalan ini orang musisi ini bisa masuk di kancah komersial atau tidak gitu saja ya. Nah, Kang, sekarang kalau kita berbicara mengenai Bandung nih khususnya atau Jawa Barat, ini kan sangat banyak musisi yang lahir dari kota Bandung atau Jawa Barat ya, dan cukup mewarnai industri musik di Indonesia. Bagaimana Kang melihat untuk saat-saat ini, apakah Bandung masih seproduktivitas itu atau gimana? Ya, dari dulu ya Bandung itu memang terkenal sangat produktif, sangat berwarna, terutama untuk musik-musik baru yang berdatangan, seperti awalnya juga Kahitna dulu begitu ya, awalnya berangkat dari indie, kemudian karena keeksistensiannya mereka akhirnya ya berlarilah ke pasar yang sesungguhnya, yaitu dia mempunyai masa sendiri. Nah, ada juga kan yang bisa dibilang dia memulai dari manggung di kafe ke kafe, kemudian dia dilirik oleh label, akhirnya membuat album kompilasi. Sebutlah misalkan dulunya Peter Pan yang sekarang jadi Noah kan juga memulai seperti itu. Nah, jika dikaitkan dengan band indie, peluangnya gimana kalau Akang lihat? Apakah memang masih lebih berpeluang kompilasi lewat label atau mendingan lewat jalur indie, Kang? Saya pikir dari dulu ya indie di Bandung itu dia juga sama, dia mempunyai pasarnya tersendiri. Kemudian persaingannya indie juga di Bandung bagus, saya pikirnya dari dulu
Karena mungkin berangkat dari gesekan-gesekan antara indie-indie yang lain, akhirnya mereka mempunyai keinginan untuk seperti mereka juga yang berangkat di label gitu. Dan kemudian saya pikir suatu saat gitu kan label antara indie dan label itu sejajar seperti di luar gitu kan ya. Ya, kalau kita memang berbicara musik di luar, bisa dibilang sudah tidak begitu kelihatan gapnya ya antara yang label atau yang indie. Nah, kalau prediksi dari Kang Rusli sendiri nih, berapa lama lagi kira-kira band indie bisa disetarakan? Atau jangan-jangan memang sekarang Bandung, khususnya di Bandung, band indie sudah bisa menjadi tuan rumah di kota Bandung sendiri, Kang? Gimana Kang ngelihatnya? Iya betul ya, saya pikir mungkin sekarang di 2017 ini kita juga masih melempar batu, artinya apakah perkembangan musik Nusantara ini tuh bagaimana, terutama makanya kaum indie di sini dia mempunyai istilahnya keinginan untuk menyamai label, terutama di Bandung. Saya pikir Bandung juga ada pasarnya cukup kuat kalau di Bandung gitu kan. Jadi makanya kekhawatiran orang-orang indie di Bandung tuh sangat sedikit. Gitu. Karena pasarnya juga sudah jelas kalau indie di Bandung itu mereka antara genre A ke genre selanjutnya dia mempunyai pasar tersendiri. Kang punya semacam catatan nggak? Seberapa berkembang sih band indie ataupun yang penyanyi solo indie yang ada di kota Bandung? Saya pikir banyak ya, tapi kalau penyanyi vokal yang solo di Bandung, mereka sebetulnya lari ke Jakarta ya, terutama untuk perempuan, penyanyi vokal perempuan. Tapi kebanyakannya sih di Bandung indie-indinya itu berupa band sih, yang memang genrenya juga bermacam-macam ya, Kang. Kalau kita sekarang berbicara mengenai pembajakan, Kang. Saya jujur aja saya mau nanya, sebenarnya yang rentan pembajakan adalah band-band yang menggunakan label atau sebenarnya band indie pun rentan dengan kondisi itu? Dan tanggapan Kang Rusli sendiri gimana nih dengan masalah pembajakan ini? Saya pikir memang pembajakan itu kita lihat dari konteks mana dulu ya. Kalau lihat dari konteks industri memang kita sangat dirugikan. Tetapi kalau konteksnya dari si musisinya itu sendiri mungkin punya keuntungan lain, artinya dipromo secara gratis. Tetapi saya pikir kalau indie sendiri di Bandung bajak membajak juga sama ya, artinya bajaknya mungkin dari teman ke teman dengan kapasitas CD yang sedikit misalkan salah satunya. Bolehlah dibajak, bolehlah di copy, itu juga mungkin salah satu pembajakan tapi teman sifatnya. Jadi mungkin lebih kepada melebarkan pemasarannya maksudnya gitu Kang ya gitu. Nah kita sekarang menapaki tahun 2017. Apa yang Kang Rusli lihat di kira-kira gambaran musik Indonesia di tahun 2017 ini? 2017 kita masih banyak di Indonesia itu genre-genre yang masih belum keluar. Yang tadi karena di awal kita sudah bahas. Jadi sebetulnya Indonesia mempunyai kekasan budaya yang kuat sebetulnya. Nah sebetulnya apakah memang musik yang bergenre yang berangkat dari barat ataupun dari Amerika, ataupun musik yang memang mempunyai genre dari kekasan kita sendiri, kita lihat saja nanti. Baik, Kang Rusli terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Kang. Iya. Semoga industri musik Indonesia semakin berkembang di tahun 2017 ini. Dan ini adalah akhir dari Kupas Tuntas Jawa Barat episode kali ini. Saya Muhammad Asri Rasma pamit, sampai jumpa.